Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cilingo Cyber. Pada video kali ini, saya akan coba untuk eh, mendemonstrasikan dari simulasi uji kompetensi SMK Dewantara pada tahun 2026 ini. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya. Nah, ini adalah sebuah contoh yang dimana dua router ini adalah router A dan router B, seperti yang nanti akan kita lihat di topologi. Bahwasanya dalam ujian ini di lab komputer kita memerlukan dua router itu nanti bakal disiapkan. Jadi ketika di posisi kalian baru masuk itu udah ada satu router pastinya ada yang WLAN, ataupun misalnya bisa dua-duanya sudah disiapkan, dua-duanya yang ada WLAN-nya. Terus juga topologi dari sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, langsung saja. Yang pertama itu, dan juga berhubung dalam latihan ini saya punya satu laptop aja, jadi nanti paling pada bagian akhirnya semaksimalnya saya cuma bisa melakukan ping antar router dengan router, nggak bisa IP komputer ke IP komputer lainnya. Komputer A ngeping ke komputer B itu nggak bisa. Paling hanya nanti saya coba ping dari router A ke router B, dan dari router A ke PC ini, terus juga dari PC ini ngeping ke router B, begitu juga sebaliknya gitu ya. Itu untuk memastikan bahwasannya dia sudah terhubung gitu. Oke, langsung saja di sini saya akan coba tampilkan bagaimana bentuk dari ujiannya. Silakan dibaca sendiri, tidak saya jelaskan kembali ya, karena ini sama persis seperti apa yang sudah dipelajari kita dari latihan-latihan kita kemarin. Oke, ini yang paling penting ya. Jadi ada yang disebut dengan topik praktik ujian. Topik praktik ujian ini adalah daftar dari tujuan-tujuan yang mulai dari tujuan pertama dan sampai tujuan akhir dalam uji kompetensi PKJ ini. Yang pertama, nanti kalian pada jam pertama akan diminta buat kabel strike dan cross ya. Kalau strike ini jumlahnya 2, cross ini jumlahnya 1. Lalu setelah itu kalian melakukan konfigurasi dasar pada router. Di sini bisa RB941, bisa RB750 untuk router yang B ya. Nanti disesuaikan aja. Terus yang selanjutnya ada yang namanya konfigurasi DHCP client. Nah, ini sudah masuk ke bagian router A yang dimana menggunakan materi mode station. Jadi menjadikan router A agar bisa menerima internet. Lalu selanjutnya kita membuat security profile WLAN, yaitu profil agar si router A bisa dapat sinyal WiFi ya. Itu syarat agar bisa router A punya akses internet. Nah, habis itu yang kelima, konfigurasi DHCP server pada router A dan B. Dua-duanya harus menggunakan DHCP server. Agar apa? Agar komputer ini dia mendapatkan IP secara otomatis. Dan yang terakhir itu static routing antara router A dan router B. Nah, disinilah fungsi dari kabel cross yang nanti bakal kebuat ya, yang kalian buat itu fungsinya untuk melakukan static routing, menggabungkan router A dengan router B agar bisa terhubung atau terkomunikasi. Nah, di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya, langkah kerjanya. Sebetulnya kalian sudah amat benar-benar jelas ya nanti di petunjuknya, mulai dari apa yang disiapkan, lalu urutan-urutannya yang dalam bentuk inisial. OP artinya oranye putih, begitu juga selanjutnya O artinya oranye kayak gitu ya. Terus selanjutnya juga di bagian koneksi fisik perangkat sudah dijelaskan mana kemana aja gitu, kayak dari kabel Ethernet yang dari router A ke komputer itu nyolok ke lubang berapa, itu udah disediain di sini, jadi tolong ikuti saja. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian konfigurasi. Karena berhubung di video ini saya sudah ada kabelannya, strike ada 1 untuk ngubungin ke router ya, lalu cross udah ada 1 juga untuk menghubungkan router A dan router B.
Kenapa tidak ada strike satu lagi? Karena berhubung di rumah saya cuma ada satu laptop aja. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada router A. Router A ini berarti yang sebelah sini teman-teman ya. Sebelah sini router A, jadi tolong bisa kita lihat di sini diminta tabelnya, kita kembali lagi ya. Router A Ether 1 ke PCA, berarti menggunakan Ether 1 teman-teman. Silakan dicolok, saya colok dulu. Oke, terus selanjutnya saya colok di laptop saya. Oke, kalau misalnya aktivitas mencolokkan kabelan, kalian tuh sambil diamati di bagian control panel ya pada komputer kalian. Kalian harus teliti ketika udah dibuka control panelnya, silakan kalian buka network and internet, network and sharing center. Di sini tempat untuk melihat adapter jaringannya. Kalian benar-benar harus teliti ya. Masing-masing dari tiap komputer itu beda-beda teman-teman. Yang menciri khaskan itu adalah merek di atau tipe dari bawah setiap adapternya. Jadi contoh di sini ada VirtualBox itu wajib banget untuk disable. Karena apa? Karena mengganggu ketika nanti mau mengkoneksikan ke Winbox. Terus di sini yang mesti kalian perhatikan adalah adapter jaringannya, adapter jaringan port LAN-nya. Jadi kalau misalnya ada yang silang di sini berarti kabelnya lagi trouble atau ada sesuatu yang bermasalah. Silahkan kalian cabut pasang atau klik kanan disable, habis itu enable lagi, itu bisa teman-teman untuk mengatasi. Lalu bagaimana kalau misalnya udah di enable, disable tapi masih silang juga? Nah, kalau udah kayak gitu berarti mungkin kabelnya. Silahkan ke alat LAN tester untuk bisa mencoba mengetes ya. Kondisi saya tadi ngebug itu udah saya enable tapi ini. Cuman masalahnya di sini bukan yang ini adapter saya, karena port LAN bawaan dari laptop saya rusak. Jadi ini adapter saya. Ya, kalau mau buktikan di sini saya cabut. Nah, di sini baru adapter eksternal LAN to USB saya colokin, dan saya coba colokin ininya, kabel LAN strike-nya. Oke, harusnya dia silangnya berfungsi. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Ya, kalau sudah seperti itu berarti sudah dipastikan di Winbox harusnya kebaca. Boleh teman-teman refresh sesekali ya untuk bisa memunculkan MAC address atau alamat dari si routernya. Baik teman-teman, tadi ada trouble yaitu di bagian router. Saya habis reset yang dimana tadi dia di bagian adapternya sudah benar-benar dipastikan tidak ada masalah, di kabel tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah itu di routernya. Di routernya lama muncul MAC addressnya, di login nggak bisa-bisa, jadi saya reset. Di reset harusnya kalian sudah tahu ya bagaimana cari resetnya, dan atau nanti mungkin bisa saya kasih video pas di akhir bagaimana reset yang benar. Oke, langsung aja. Di sini saya buka Winbox-nya. Ya, langsung muncul ya. Langsung muncul. Silahkan dipilih MAC address dahulu. Ya, habis itu kita klik connect. Oke, di sini kita klik OK ya. Tidak perlu remove configuration karena udah pasti ini masih kosongan. Kita klik OK.
Dan ini jangan pernah kasih password sama sekali, karena dalam soalnya kita tidak diminta bikin password teman-teman. Kita silang, kita lebarin. Oke, untuk pertama-tama kita mesti buat ini ya, IP address dari si router A, ini router A ke si PC, yaitu berapa IP addressnya itu sekian ya. Jadi silahkan kita konfigurasi IP address, klik add. Nah, masukin IP di sini 192 titik 168 titik 10 titik 1, prefixnya jangan lupa /24. Network kita masukin, kalau misalnya IP masih kelas C seperti ini, dia tuh biasanya masih selalu 0 seperti belajar berikut sebelum-sebelumnya ya. Dan tidak perlu prefix. Interface wajib diingat, kita pilih yang Ether 1, habis itu klik OK. Oke, kalau sudah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba cek di langkah-langkah konfigurasi router A. Yang pertama itu beri identity, jadi router A ya. Kita close dulu, masuk ke bagian sistem, router identity, kasih nama router A, klik OK. Oke, udah beres. Di sebelah sini sudah terganti menjadi router A. Lalu apalagi? Selanjutnya konfigurasi WLAN. Konfigurasi WLAN berarti masuk ke menu wireless ya, menu wireless di sini. Dan kita diminta aktifkan enable. Loh, kok nggak bisa? Nah, ini interface sedang dikelola by Capsman. Jadi kita harus matikan dulu. Cara matikannya bagaimana? Matikannya itu di bagian sini, diklik. Habis itu checklistnya kita hilangin. Habis itu klik OK. Nah, maka kita bisa enable. Sip. Nah, ketika sudah di enable, kita masuk ke bagian security profile. Nah, kita sudah masuk ke menu security profile, kita klik add ya, dan beri nama di sini. Profilnya boleh nama diri aja, Rizal. Mode kita lihat di sini, modenya dynamic keys. Kita pilih dynamic keys. Autentikasi tipenya kita pilih WPA preset key dan WPA2 preset key. Oke. Nah, di sini password dari lab TKJ ya. Oke. Kalau sudah diatur nama profilnya, modenya dynamic keys, autentikasinya dua-duanya udah di checklist, dan password udah ya. Habis itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita udah bikin profile tadi. Selanjutnya kita coba ubah menjadi interface-nya menjadi mode station. Kita kembali lagi ke menu WiFi interface. Yang tadi lagi di security profile, kita di menu WiFi interface. Nah, di sini kita klik 2 kali pada interface-nya dan pilih jangan yang general, tapi yang wireless menu-nya. Nah, kita pastikan sudah station. Lalu SSID ini masih mikrotik, nanti kita scan. Dan security profile kita ganti menjadi nama yang tadi kita buat. So, country-nya Indonesia ya, di sini otomatis Indonesia. SSID baru kita cari, kita scan. Kita scan, ingat gunakan interface WLAN 1. Background scan-nya kita hilangin checklistnya, kalau misalnya ada checklist dihilangin checklistnya. Habis itu kita start. Nah, ini WiFi saya, rumah saya. Ingat ketika lagi scan jangan di stop, tapi kita pilih langsung, kondisinya masih berjalan, langsung kita connect. Sip. Kalau sudah seperti ini, SSID sudah pasti terpilih, kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai running. Nah, sip, udah running. Nah, selanjutnya kita bakal
Udah selesai ya. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP client agar WLAN dapat IP dari access point web TKJ. Nah, di sini kita masuk ke menu IP DHCP client. Ingat di sini masih ada konfigurasi sebelumnya, bridge konfigurasi sebelumnya ini dihapus aja, kita tidak perlu. Pastikan kosong sebelumnya, habis itu baru kita setup. Kita add interface-nya WLAN udah betul, habis itu klik OK. Kita tunggu sampai bound. Oke, tanda bound ini berarti sudah dapat IP. Buktinya di mana? Buktinya di sini. Ya, itu kita sudah dapat IP. Lalu kita cek di IP address sudah ada, ya. Sudah ada, dan IP yang untuk Ether 1 juga udah ada, ya. Oke, di sini udah beres. Selanjutnya konfigurasi IP address Ether 1. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya konfigurasi IP address Ether 2 ke router B. Jadi kita langsung memasangkan IP address untuk si static routingnya. Ya, maka dari itu kita colokin dulu. Ini kabel crossnya. Kita perhatikan ke Ether 2. Dari router harusnya ada lampu indikator ya. Indikator yang mengartikan kalau misal dia nyala berarti tersambung. Begitu juga sebelah sono ya. Ini lagi tersambung ke Ether 2. Tuh, lampunya nyala. Jangan sampai mati. Kalau misalnya mati berarti tidak tersambung. Oke, kita coba masuk ke Winbox lagi. Kita klik add, interface-nya kita pilih Ether 2. Tuh ya, tandanya dia udah tegak. Kalau garis miring berarti lagi ke nonaktif atau tidak terpakai. Tapi kalau udah tegak kayak gini berarti sudah tersambung, sedang dipakai. Nah, kita pilih interface-nya Ether 2, habis itu IP address-nya pilih ini ya. Kita masukin ini 192.168.91/24. 99.1/24. Betul gak? Oke, ya betul ya. Networknya berarti 192.168.99.0. Kita klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Konfigurasi dari si Ether 2 untuk ke router B udah. Lalu konfigurasi Ether 1 untuk ke komputer udah dan dapat DHCP client. Kita lihat soalnya di sini. Nah, selanjutnya konfigurasi DHCP server pada Ether 1. Untuk apa? Untuk si router A bisa bikin IP address agar si komputer A itu dapat IP address secara otomatis. Nah, di sini kita buktiin dulu ya. Saya matiin ininya dulu. WiFi komputer saya. Kita cek IP config. Nah, di sini Ether 13, Ethernet Ether 13 yaitu adapter dari saya ya. Dia masih kosong. Itu masih ngaco 169 bla bla bla, belum dapat IP. Jadi perlu dikasih IP address. Oke, kita masuk ke menu IP DHCP server. Nah, di sini DHCP setup, pilih interface apa? Ether 1. Ether 1 ya, yaitu dari si router A ke komputer A. Klik next. Interface is left. Aduh, kenapa interface is left? Ada yang tahu?
Oke, ya di sini bekas ada konfigurasi sebelumnya yang bawaan dari si router. Jadi masuk ke menu bridge ya. Saya kosongkan dulu. Jadi tadi pas mau bikin DHCP server Ether 1 interface is left ya. Mungkin tabrakan mengartikannya. Jadi di sini kita coba periksa di bridge. Nah, bridge ini kita coba hapus. Kita udah hapus. Baru kita masukin DHCP servernya. Ether 1 next. Ini ikuti saja 10.0 sesuai network next. Nah, ini gateway-nya yaitu IP router A next. Nah, lihat di soal sini. Lihat di soal sini pool-nya 10.100 sampai 10.200. Sesuaikan. Klik next. Oke, DNS server. Karena di sini router A-nya tersambung internet, maka dia langsung otomatis ngasih DNS servernya. Klik next. Klik next. Oke. Kita klik OK. Dan harusnya komputer sudah dapat IP address ya. Coba kita cek. IP config. Oke, masih belum. Biasanya nanti bisa nunggu, ataupun kalau misalnya kalian gak sabaran bisa masuk ke change adapter setting, kita restart ya sebutannya, yaitu dengan disable enable. Udah di disable, kita enable lagi. Di sini dampaknya kita keluar dari si router ya. Kita keluar dari si router tuh, baru ada persetujuan ini, kita yes. Oke, kita coba cek di sini IP config, maka sudah dapat IP address-nya. Nah, jadi gitu konfigurasi untuk router A, teman-teman. Ya. Oke, lanjut kita konfigurasi ke router B. Kalau di pelaksanaan berarti kalian tinggal pindah komputer ke sisi lainnya. Oke, di sini berarti berhubung cuma satu komputer, saya berarti di sini saya cukupkan disconnect. Saya pindah nih. Nah, ini kabel stack saya, tinggal kita pindah ke sini. Router 1 dari router A, router B maksudnya. Oke, kita refresh. Oke. Dan ini si MAC address dari si router B. Silahkan diklik, terus itu connect. Ya, sama ya. Kalau dari soal tinggal kalian ikuti. Identity menjadi router B. Terus apa lagi? Konfigurasi IP address. Sekarang jadi 20.1 ya. Menu IP address. Ingat, yang dari router B ke PC B itu pakai Ether berapa? Ether 1, dipilih Ether 1-nya. IP address-nya berapa? 192.168.20.1/24. Networknya kita sesuaikan 192.168.20.0. Itu klik OK. Nah, oke, di sini udah. Konfigurasi Ether 2 yaitu untuk ke si router A dengan IP segmennya 99.2, 192.168.99.2. Oke. Ethernya Ether 2 192.168.99.2 network 192.168.99.0. Kita klik OK.
itu lanjut konfigurasi DHCP server pada Ether 1 untuk si komputer B. Ya, kita sama seperti router A teman-teman, yaitu kita coba masuk ke IP DHCP server. Kita setup, bukan yang add ya, tapi yang setup. Ether 1 udah, next. DHCP network udah sesuai, next. Nah, di sini 20.100 sampai 20.200. Next, dan server kosong karena si router B tidak tersambung ke Google atau ke internet. Next, beres. Ya, harusnya dia dapat IP address. Ini saya close dulu, ini bekas praktek router A. Kita close. Kalau kalian nggak sabaran, bisa cara yang tadi, disable, enable. Di sini dampaknya Winbox keluar dulu. Tuh ya, di sini ada permintaan, klik OK. Oke, nah coba kita cek di sini cmd IP config. Sudah dapat 192.168.20 titik sekian. Oke, udah dapat ya. 192.168.20.200. Artinya di sini udah berhasil ya. Kita sudah melakukan konfigurasi DHCP server. Oke, terakhir yaitu kita melakukan static routing ya. Berhubung saya lagi ada di router B, jadi saya loncat dulu nih dari B dulu mulainya ya. Yaitu kita masuk ke bagian IP routes. Masuk menu IP routes. Nah, di sini kalian jangan bingung dari apa yang ada konfigurasi di sini. Apalagi dia sebutannya DAC. DAC ini Dynamic Active Connect. Nah, ini buatan otomatis dari praktek-praktek kita barusan. Ya, rules-nya lah. Jadi tolong jangan dihapus. Kita fokus bikin baru. Klik add. Nah, di sini kita lebarin. Ya, ingat kita lagi ada di router B nih. Ya, untuk video ini saya lagi ada di router B. Jadi saya loncat dulu. Nah, di sini destination address-nya kita pilih IP network dari si router A ke PC A. IP networknya berapa? Bukan gateway-nya. Kalau gateway-nya kan disebut IP dari si router A ya. IP dari si router A, tapi networknya. Kalau networknya itu 192.168.10.0. Kalau IP address dari router A 192.168.10.1. Makanya harus diingat. Kita nembak nih. PCB nembak ke A, ke network A. Jadi di sini masukin 192.168.10.0. Jangan lupa prefixnya /24. Gateway-nya apa? Gateway-nya itu adalah IP address dari si Ether 2 router A. Ya, yaitu 192.168.99.1. 192.168.99.1. Dah, cukup gini aja. Jangan sampai ada tanda koma atau titik atau tulisan angka yang salah. Habis itu klik OK. Maka di sini masih unreachable, jelas karena belum tersambung. Oke, di sini kita tuker komputer saya mau kembali lagi ke router A. Session disconnect. Ke sini gantian. Ini masih identity router B, kita refresh. Oke, udah balik lagi ke sini. Kita connect. Nah, selanjutnya kita coba sama, berlakukan hal yang sama di router A, yaitu masuk menu IP routes. Oke, di sini kita add destination address
Di sini sebegitupun sebaliknya, berarti kita masukin IP network dari si router B ke PC B 192.168.20.0/24. Bener gak di soal bilang begitu? Bener ya. Tuh. Gateway seperti ini. Gateway-nya gantian, yaitu IP address dari si router B yang interface-nya atau ethernet terhubung ke router A, yaitu 192.168.99.2. Dan gitu kita oke. Nah, di sini sudah beres ya. Oke. Kita lihat di soal. Default route pada router B menuju internet bla 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 bla. Nah, di sini biar router B bisa internetan juga, ya sebelumnya saya tunjukkan kita tuh kalau router ini dia berhasil. Nih ya, kalau kayak gini, do you want to see software license, pencet N. Jangan masukin password selanjutnya, Ctrl+C. Nah, kalian nih masih susah dibilangin jangan masukin password, bilangnya harus masukin enggak. Pencet aja Ctrl+C. Oke, di sini masih router A. Kita ping Google ya, 888. Oke, ini artinya udah masuk internet. Dan langsung aja ya, kita cek ya, ini masih di router A, kita ping ke router B. Ping 192.168. Nah, IP dari si router A, tapi yang alamat dari si ether 1 ke PC B, yaitu 192.168.20.1 ping. Timeout. Nah, di sini kenapa masih timeout? Coba kita cek kabel crossnya, bisa kalian cabut pasang. Masih timeout, harusnya berhasil. Kita cek lagi. Baik teman-teman, tadi ada trouble. Sebelumnya tadi RTO ya, dan saya coba teliti kembali, sayanya tadi yang kurang teliti, yaitu di bagian sini. Ini saya kembali lagi ke router B ya. Jadi di router B saya tadi masang addressnya itu tanpa prefix ya, ini wajib ada /24. Kita klik oke. Nah, tadi dia unreachable. Nah, kalau kita coba masih cek tuh, oke, dia reachable ya. Dan di sini kita langsung ping coba ke PC A, ping 192.168.10.1. Oke, berhasil ya. Begitu. Cara hard reset mikrotik. Pertama-tama, siapkan mikrotiknya terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan sebuah lidi yang digunakan untuk menekan tombol reset. Kita cari nanti tombol resetnya di mana. Kemudian posisi mikrotik itu mati total. Cabut powernya dulu. Kemudian kita rasakan tombol kliknya reset itu di mana. Sambil kita nanti bisa latihan untuk merasakan atau feeling kliknya itu biar nanti ketahuan. Tekan tombol reset dan tahan. Kita masukkan powernya dan tunggu sampai lampu pada mikrotik berkedip kira-kira 10 kali, 10 atau 11 kali sampai terdengar bunyi beep ya. Dan setelah itu mikrotik sudah siap untuk dikonfigurasi lagi dan kembali ke setelan pabrik.